Saat tujuan utama hidup kita adalah biar disukai orang, kita itu secara sukarela nyerahin kebebasan kita. Wait, mana komennya? Mana share-nya? Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau rasa sakit paling dalam di hidup kita, sebut aja trauma, itu ternyata bukanlah hukuman seumur hidup. Gimana kalau ada cara untuk ngelihat luka-luka masa lalu itu bukan sebagai rantai yang ngebelenggu kita, tapi justru sebagai sesuatu yang bisa kita bentuk ulang? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba gabungin dua dunia yang kelihatannya jauh berbeda. Satu sisi ada kisah nyata yang begitu personal dan menyakitkan dari memoir Aurelie Moeremans, dan di sisi lain ada sebuah filosofi psikologi yang radikal banget dari Alfred Adler. Kita akan lihat bareng-bareng gimana luka yang paling dalam sekalipun ternyata bisa jadi awal dari penyembuhan yang paling kuat. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya. Kutipan dari memoir Aurelie Moeremans, Broken Strings, ini bukan sekedar kalimat pembuka biasa. Ini tuh kayak sebuah janji. Janji ke kita semua, para pembacanya, kalau kita nggak akan dapat cerita yang udah dipoles manis atau disensor seperti yang sering kita lihat di media. Sebaliknya, yang akan kita hadapi adalah sebuah kisah yang, ya, mentah, apa adanya, sunyi, dan penuh perjuangan. Ini jadi pengingat penting bahwa di balik setiap senyum yang kita lihat, mungkin ada pertempuran hebat yang nggak kita tahu. Dan di balik setiap luka, selalu ada potensi untuk menemukan kebebasan yang sejati. Dan ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang mungkin sadar atau nggak sadar pernah kita tanyain ke diri sendiri. Kalau masa lalu rasanya kayak beban berat yang terus kita seret. Kalau kenangan buruk itu kayak film rusak yang muter terus di kepala. Gimana caranya kita bisa lari ke masa depan yang cerah dan bebas? Pertanyaan ini bukan cuma buat Aurelie loh, ini buat kita semua. Ini tentang gimana caranya kita berhenti jadi tahanan dari cerita lama kita dan mulai berani jadi penulis untuk cerita baru kita. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Siap? Oke, bagian pertama. Kita akan coba menyelami dunia yang dilihat lewat kacamata trauma. Ini penting banget buat kita pahami di awal. Soalnya, trauma itu bukan cuma sekumpulan kenangan buruk. Trauma itu lebih kayak kacamata yang kita pakai yang warnanya mengubah semua yang kita lihat. Jadi pengalaman mengerikan yang dialami Aurelie itu gak cuma jadi memori, tapi juga membentuk cara dia melihat dunia, melihat dirinya sendiri, dan melihat orang lain. Inilah fondasi dari rasa sakitnya. Dan kita harus paham ini dulu sebelum bisa ngomongin soal penyembuhan. Coba deh perhatiin baik-baik. Kekerasan yang dialami Aurelie itu bukan sekedar tindakan emosional sesaat. Ini adalah sebuah strategi, sebuah sistem yang dirancang untuk menghancurkan seseorang pelan-pelan. Semuanya dimulai dari isolasi. Dia diputus dari teman-temannya, dari dunianya. Lalu masuk ke tahap manipulasi yang kejam banget. Di mana air matanya sendiri, simbol kerentanannya, malah diputar balikan jadi senjata buat nyerang dia. Bayangin sakitnya. Setelah itu, kehilangan kontrol. Dipaksa berhenti kerja, dia kehilangan kebebasan finansial. Bikin dia makin tergantung dan terperangkap. Konflik dengan keluarga sengaja diciptakan biar dia ngerasa sendirian, bahkan dijauhi sama orang yang paling dia sayang. Dan hasil akhirnya, kehilangan diri. Identitasnya terkikis, sampai yang tersisa cuma rasa takut dan kepatuhan. Ini adalah penghancuran jiwa yang sistematis. Kutipan ini rasanya nusuk banget ya. Ini adalah inti dari rasa sakitnya, perasaan bahwa kamulah masalahnya. Bukan cuma menderita karena perlakuan buruk dari pelaku, tapi juga merasa dibuang oleh keluarga yang seharusnya jadi pelindung. Nah, ini adalah contoh sempurna dari cara pandang konvensional soal trauma yang disebut etiologi. Gampangnya, ini tuh logika sebab akibat. Logikanya bilang, karena dulu aku ngalamin kekerasan dan pengabaian, maka sekarang aku ngerasa hancur dan gak berharga. Dari sudut pandang ini, masa lalu itu kayak diktator yang nentuin nasib kita sekarang. Dan kelihatannya, nggak ada jalan keluar. Nah, sekarang siap-siap. Kita akan melakukan perubahan perspektif yang drastis. Kita akan tinggalin logika sebab akibat yang barusan kita bahas dan masuk ke dunia psikologi Alfred Adler. Dan saya harus kasih peringatan dulu ya. Ide-ide yang akan kita bahas ini mungkin awalnya bakal terasa aneh, nggak masuk akal, atau bahkan mungkin bikin kamu sedikit marah. Kenapa? Karena ide-ide ini akan menantang asumsi paling dasar yang kita punya soal rasa sakit, penderitaan, dan yang namanya trauma. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di sisi kiri, itu etiologi. Masa lalu adalah sebab, masa kini adalah akibat. Simple. Di sisi kanan, ini dia ide radikal Adler, teleologi. Teleologi ini nggak menyangkal kalau masa lalu itu nyata dan menyakitkan. Tentu saja itu menyakitkan. Tapi, dia ngajuin pertanyaan yang beda banget. Untuk tujuan apa kamu menggunakan perasaan ini sekarang? Tunggu. Ini bukan berarti kamu sengaja bikin diri sendiri nggak bahagia ya. Bukan, sama sekali bukan itu.
Ini berarti secara nggak sadar, kita mungkin menggunakan perasaan nggak bahagia itu untuk mencapai sebuah tujuan di masa sekarang. Mungkin tujuannya adalah biar nggak disakiti lagi, atau biar nggak perlu ngambil resiko. Intinya, kata Adler, bukan pengalaman yang nentuin kita, tapi makna dan tujuan yang kita kasih ke pengalaman itu hari ini. Dan ini dia, kalimat yang paling bikin kaget dari semua ini, langsung dari buku Berani Tidak Disukai. Trauma secara definitif tidak diterima. Kedengerannya gila ya, dingin banget, kayak nggak punya empati. Apalagi setelah kita dengar detail penderitaan Aureli, kok bisa ada orang bilang trauma itu nggak ada? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan kita salah paham. Coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini dia kuncinya. Di sini penjelasannya. Ini nuansa yang penting banget. Adler itu nggak pernah bilang kejadian mengerikan itu nggak terjadi. Dia nggak menyangkal rasa sakitnya. Yang dia tolak habis-habisan itu adalah determinisme. Yaitu ide bahwa kita ini cuma korban pasif dari masa lalu. Dan hidup kita selamanya ditentukan olehnya. Kekuatan yang sebenarnya itu ada di kalimat ini. Arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu. Kita nggak bisa ubah apa yang udah terjadi, itu fakta. Tapi kita selalu, dan ini penting, selalu punya kekuatan untuk memilih gimana kita menafsirkan kejadian itu hari ini. Disitulah letak kebebasan kita yang sesungguhnya. Oke, jadi gimana caranya kita pakai ide-ide besar dan filosofis ini di kehidupan nyata? Soalnya ini kan bukan cuma teori buat bahan diskusi. Di bagian ini kita akan coba ubah filosofi jadi aksi nyata. Kita akan lihat beberapa alat praktis dari psikologi Adlerian yang bisa bantu siapa aja, termasuk Aureli dan kita semua, untuk ngambil alih lagi setir kehidupan kita. Alat pertama namanya pemisahan tugas. Konsepnya super simple tapi dampaknya bisa luar biasa. Intinya adalah kita harus bisa gambar garis yang jelas. Ini urusan siapa? Mana yang jadi tanggung jawab kita dan mana yang jadi tanggung jawab orang lain? Cara gampangnya gimana? Tanya aja gini, siapa yang pada akhirnya bakal nanggung konsekuensi dari keputusan ini? Contoh, anak kamu mau ngerjain PR atau enggak? Itu tugas dia kan, karena dia yang bakal dapat nilainya. Tugas kita sebagai orang tua ya mendukung, menasihati, tapi bukan tugas kita buat ikut cemas atau maksa-maksa. Bisa misahin ini adalah kunci ketenangan. Nah, Aureli ngalamin ini langsung di panggung publik yang kejam. Orang-orang ngejudge dia karena dia senyum. Mereka ngerasa punya hak buat ngatur gimana seharusnya seorang korban itu bersikap. Kalau kita pakai kacamata pemisahan tugas, pendapat mereka itu ya tugas mereka. Cara mereka menafsirkan senyum Aureli itu urusan mereka, bukan urusan dia. Tugas Aureli cuma satu, bertahan hidup dan menyembuhkan dirinya sendiri. Coba deh bayangin, betapa leganya bisa ngelepasin beban berat untuk ngontrol pendapat semua orang tentang kita. Itulah kekuatan dari pemisahan tugas. Sekarang kita sampai ke ide yang mungkin paling susah buat diterapin, tapi juga yang paling membebaskan dalam filosofi Adler. Ide ini tuh kayak ngelawan semua yang diajarin ke kita sejak kecil. Ini menantang naluri dasar kita sebagai makhluk sosial, yaitu kebutuhan untuk selalu disukai dan diterima sama semua orang. Adler ngelihat pencarian pengakuan tanpa henti ini kayak sebuah sangkar emas. Kelihatannya sih indah dan nyaman, tapi ya tetap aja itu sangkar. Saat tujuan utama hidup kita adalah biar disukai orang, kita itu secara sukarela nyerahin kebebasan kita. Kita jadi bikin keputusan bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang kita pikir bakal bikin orang lain seneng. Kita jadi terus-terusan jaim, cemas sama penilaian mereka. Dan dalam prosesnya, pelan-pelan kita kehilangan diri kita yang asli. Ini adalah cara hidup yang, kata Adler, sama sekali nggak bebas. Jadi, ini dia intinya. Kebebasan sejati adalah punya keberanian untuk tidak disukai. Perlu digarisbawahi ya, ini bukan berarti kita harus sengaja jadi orang yang nyebelin atau cari musuh. Bukan itu. Ini tentang punya kompas di dalam diri yang begitu kuat. Prinsip-prinsip kamu, nilai-nilai kamu, sampai-sampai kamu nggak butuh lagi validasi dari orang lain buat jalanin hidup. Kalau ada orang yang nggak suka sama kamu karena kamu jujur jadi diri sendiri, itu bukan lagi masalahmu. Justru, itu adalah bukti bahwa kamu sedang menjalani hidupmu sendiri. Dan disinilah kita lihat Aureli sampai di titik pencerahan ini. Ada momen di mana dia akhirnya bilang, cukup. Dia berhenti ngerasa bersalah dan minta maaf atas cara dia bertahan hidup, atas perasaannya, atas senyumnya. Di saat itulah dia merebut kembali kebebasannya secara penuh. Dia memilih dirinya sendiri, tanpa rasa bersalah. Dan itu adalah tindakan paling berani dari semuanya. Ini adalah perwujudan nyata dari keberanian untuk tidak disukai. Oke. Di bagian terakhir ini, kita akan coba menyatukan semuanya. Kita akan merangkai kisah personal Aureli yang penuh luka dengan filosofi Adler yang radikal dan penuh harapan.
Kita akan lihat bahwa tujuan akhir dari penyembuhan itu bukan cuma sekedar kembali normal atau melupakan masa lalu. Tujuannya jauh lebih besar dari itu. Tujuannya adalah mengubah rasa sakit jadi sebuah tujuan, mengubah luka jadi sebuah kontribusi. Ini dia titik baliknya. Momen yang mengubah segalanya. Suaminya di sini nggak cuma kasih dukungan, tapi dia memberikan sebuah tujuan baru untuk semua penderitaan yang pernah dialami Aureli. Narasi ceritanya berubah. Kisahnya bukan lagi sekedar catatan penderitaan pribadi, tapi berpotensi menjadi sebuah peta, sebuah lentera, bagi orang lain yang mungkin lagi tersesat di kegelapan yang sama. Ini adalah teleologi dalam praktiknya yang paling indah, mengambil pengalaman masa lalu dan memberinya tujuan yang kuat untuk masa depan. Dan ini membawa kita pada definisi kebahagiaan menurut Adler yang beda banget dari yang biasa kita dengar. Biasanya kan kita mikir bahagia itu soal mendapatkan sesuatu, dapat pujian, dapat uang, dapat pengakuan. Adler membaliknya, buat dia, kebahagiaan sejati itu adalah perasaan memberi. Perasaan yang datang dari dalam, sebuah kesadaran bahwa aku berguna bagi seseorang, atau aku berkontribusi. Nah, dari rasa berharga inilah yang lahir dari kontribusi, keberanian yang sesungguhnya untuk menghadapi hidup itu muncul. Perjalanan penyembuhan Aureli adalah contoh hidup dari teleologi. Dia nggak mencoba menghapus masa lalunya, itu mustahil. Sebaliknya, dia mengambil masa lalu itu, menatapnya, dan seolah berkata, kamu nggak akan mendefinisikan aku yang akan mendefinisikan kamu. Dia memberikan masa lalunya sebuah tujuan baru, kontribusi. Keputusannya nulis buku itu bukan tentang terjebak di masa lalu, tapi tentang memakai masa lalu itu sebagai bahan bakar untuk membangun masa depan yang penuh makna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan pertanyaan ini membawa semua pembahasan kita kembali ke diri kita masing-masing. Kisah Aureli dan prinsip-prinsip Adler ini bukan cuma sekedar cerita atau teori yang menarik. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk melihat lagi perjuangan kita sendiri dengan kacamata yang baru. Mungkin luka kita beda, cerita kita beda, tapi pertanyaannya tetap sama untuk kita semua. Gimana caranya kita mengubah luka kita jadi kebijaksanaan? Gimana kita bisa menemukan tujuan di dalam rasa sakit kita? Pada akhirnya, inilah kebenaran utamanya. Inti dari semua yang kita bahas. Hidupmu itu bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Nasibmu tidak ditentukan oleh orang tuamu, masa lalumu, atau bahkan traumamu. Semua itu adalah bagian dari ceritamu tentu saja, tapi mereka bukan yang memegang pena. Kamu adalah penulisnya, kamu sutradaranya, kamu adalah tokoh utamanya. Kamu dan hanya kamu yang memutuskan bagaimana kamu akan hidup mulai dari detik ini. Kita tutup dengan pemikiran yang paling radikal ini. Masa lalu tidak ada. Tentu saja, kejadiannya nyata, rasa sakitnya nyata. Tapi, sebagai kekuatan yang menentukan hidup kita sekarang, masa lalu itu nggak punya kekuatan apa-apa, kecuali kita sendiri yang memberikannya kekuatan itu. Kekuatan yang sesungguhnya ada di sini, saat ini juga. Dalam pilihan yang kita buat hari ini untuk memberi makna baru pada cerita kita. Itulah kebebasan yang ditawarkan oleh Adler, dan itulah kebebasan yang diperjuangkan dengan sangat berani, dan akhirnya dimenangkan oleh Aureli Maureman.